Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Lulu Abdillah Kurniawan SEMM selaku sebagai dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Perkenalkan, nama saya Septi Rizkyani, NIM 2892 150116, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Manajemen, kelas B malam semester 4. Pada hari ini saya akan menanyakan hasil presentasi yang saya buat tentang perusahaan dan organisasi di Indonesia sulit untuk menemukan sumber daya manusia terampil. Sekitar ratusan ribu lowongan calon pekerja terbukti sulit diisi karena kekurangan kandidat dengan keterampilan yang tepat. Kekurangan kandidat yang terampil telah meningkat karena ekonomi telah pulih setelah krisis keuangan dan pengangguran telah turun. Perusahaan perlu meningkatkan tingkat keterampilan pekerjanya untuk melakukan peningkatan produktivitas. Kekurangan keterampilan mendorong pengusaha untuk bersaing mencari pekerja yang langka dengan menawarkan gaji yang lebih tinggi. Sampai batas tertentu, kekurangan keterampilan akan selalu terjadi. Tidak tergantung berapa banyak uang yang dikeluarkan untuk mencari tenaga kerja yang terampil. Menurut saudara, bagaimana perusahaan atau organisasi memenuhi kebutuhannya dalam mendapatkan tenaga kerja atau sumber daya manusia yang memiliki keterampilan? Jelaskan langkah-langkah sesuai dengan manajemen sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dalam mengelola perusahaan, karena manusia atau karyawan merupakan unsur yang bertindak sebagai motor penggerak dalam kegiatan usaha, sehingga perlu dikelola secara baik dan profesional. Tugas dari manajer sumber daya manusia dalam melakukan manajemen sumber daya manusia adalah memastikan orang-orang yang bekerja di perusahaan dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik, sehingga mampu meningkatkan produktivitas perusahaan. Untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu berkontribusi secara maksimal, dibutuhkan langkah-langkah manajemen sumber daya manusia yang terencana. 1. Menentukan founding team. 2. Merekrut karyawan baru dengan selektif. 3. Memberi pelatihan sumber daya manusia. 4. Menyusun standar operasional perusahaan. 5. Pemberian remunerasi yang masuk akal. 6. Melakukan evaluasi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, perusahaan perlu membangun citra positif atas merek dagang yang dikelolanya baik di lingkungan maupun di masyarakat. Misalnya memberikan bantuan beasiswa bagi karyawan dan siswa yang berprestasi adalah beberapa pilihan kegiatan yang dinilai dapat membangun nilai-nilai positif perusahaan. Yang kedua, proses rekrutmen yang menarik. Untuk menarik kandidat yang bertalenta, organisasi diharapkan dapat mencoba rekrutmen model dan seleksi yang out of the box. Salah satu alternatif yang sudah dicoba diterapkan adalah dengan adanya uji coba pekerjaan baik secara nyata maupun simulasi. Yang ketiga, menawarkan paket harga. Untuk hal ini, perusahaan setidaknya memikirkan dua hal, yaitu kompensasi berbasis finansial dan non-finansial. Kompensasi finansial adalah untuk menunjang gaya hidupnya, yaitu gaji, insentif, bonus, dan sejenisnya perlu dirancang secara kompetitif dan bervariasi. Kompensasi non-finansial adalah untuk peluang bekerja yang fleksibel, peluang-peluang karir yang jelas dan menantang, dukungan bagi keluarga karyawan, adanya program pelatihan dan pengembangan yang selaras. Program pelatihan dan pengembangan yang selaras dengan perencanaan karir, pimpinan yang memiliki sikap mengayomi lingkungan kerja. Selanjutnya, pastikan apa yang menyajikan rekrutmen diwujudkan dalam kenyataan pekerjaan. Perusahaan harus mewaspadai adanya inkonsistensi dari apa yang menyajikan dengan terjadi secara nyata dalam organisasinya. Ketidaksesuaian antara ketersediaan dan kebutuhan yang disebabkan oleh unsur kualitas. Ada beberapa hal lain yang dapat menjadi penyebab ketidaksesuaian antara kandidat dan perusahaan. Beberapa di antaranya adalah gaya pengelolaan manajemen, budaya organisasi, gaya komunikasi dalam organisasi, nilai-nilai yang diterapkan, kepentingan dan harapan, dan tipe kepribadian.
Sebelum saya mengakhiri presentasi ini, saya akan membuka sesi pertanyaan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan komen di kolom komentar. Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan Anda, dan apabila ada tutur kata saya yang kurang di dalam video ini, dimohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.